Kalau farm tikus putih Solo seluruh Jawa itu belum mencangkup mas, istilahnya stoknya ya nggak ada. Permintaan banyak mas, permintaan masuk itu banyak, tapi kita mendahulukan yang di seputar Solo aja mas. Untuk contohnya untuk permintaan lab mas, itu kita fokus di sekitaran Solo aja yang dekat-dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Taningling TV. Perkenalkan, nama saya Febrianto Budi Utomo atau yang sering dipanggil teman-teman Tebi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk meliput farm peternakan tikus putih yang bernama Farm Tikus Putih Solo, berlokasi di RT 03 RW 12 Purwosari Lawean Surakarta. Farm Tikus Putih Solo berdiri pada tanggal 19 Juli. Kita berempat, yang tiga bernama Yoga Adi, Tri Setio Wahyudi, dan Stevin. Kita berempat itu awal mula sering nongkrong, sering berdiskusi. Kenapa kita tidak memanfaatkan nongkrong-nongkrong itu untuk yang menghasilkan uang. Dari obrolan-obrolan kita berhasil mencetuskan ide Ko Stevin ternak tikus putih. Itu tanggal 19 Juli tahun 2019 kita eksekusi pembuatan kandang. Kita cari pembibitan di daerah Sawit Klaten. Awal mula kita ambil kurang lebih 150 ekor tikus mas. Itu awal mula kita fake bertarung beneran, itu 150 ekor tikus kita anak pinakan sendiri. Nanti kita sebagian jual, kita ambil indukan lagi untuk kawin silang mas. Kalau kawin sedarah kan bisa menyebabkan yang pertama anak cacat, yang kedua produknya sedikit. Pembelinya dari awal itu kita masih teman-teman sendiri mas. Ada beberapa teman-teman itu ambil, dari uang itu kita sisihkan untuk ambil bakal calon indukan lagi dari luar untuk kita silangkan. Dari mulai beternak pun juga alhamdulillahnya kita rutin mas, enggak telat-telat, dan sampai sekarang masih terus berjalan. Di farm tikus putih Solo ada 3 jenis tikus. Nanti bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Yoga, dengan perawatan dan lain-lainnya juga bisa Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya di sini mau menjelaskan tentang bagaimana perawatan untuk tikus putih sendiri. Di sini ada 3 jenis tikus, yaitu red dengan nama ilmiah Rattus novergicus. Yang kedua ada mencit dengan nama ilmiah Mus musculus, sama yang satu lagi ASF atau African Sulfur. Nah, di sini kita mau menjelaskan salah satu dulu dari jenis tikus itu sendiri. Di sini ada mencit mas. Ini untuk jenis mencit, ukuran segini dengan kisaran berat 30 gram lebih biasanya. Itu udah masuk indukan. Itu udah maksimal. Kalau untuk afgir sendiri atau usia habis produk itu sekitar berat 40 graman lebih. Ini untuk usia mencit sekitar 4 hari. Dia masuknya kalau untuk sebutannya pink bull. Kayak gini.
Kalau untuk yang pinkish ini atau cindil istilahnya, ini cindil ini usia 1-3 hari. Kalau di sini kita kasih makannya pur ayam BR1. Untuk alas sendiri kita menggunakan serbuk kayu, pasan daripada tempat-tempat pemotongan kayu. Untuk pembersihan kandang sendiri di sini saya maksimal jadwal 1 minggu sekali. Gunanya untuk kenyamanan tikus sendiri, Mas. Kebersihan kandang memang harus dijaga. Meskipun tikus terkenal hewan yang menjijikkan, tapi dia itu lebih suka kebersihan sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk paling 1 minggu sekali kita ganti, terus untuk tempat minum kita juga cuci 1 minggu sekali. Untuk makan tiap hari kita ngasih makan tiap hari itu 1 hari sekali sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Kadang bisa lebih tergantung kesibukan. Terus untuk jenis yang kedua mungkin kita bisa ke sini. Bentar. Ini jenis African Short Fur. Ini kelamin jantan, usia segini biasanya ini udah 2 sampai 3 bulan, Mas. Ini berat sekitar 60 sampai 70 gram ini. Udah siap jadi indukan. Untuk ASF sendiri berat maksimal atau akhir lepas selesai produksi itu sekitar 130 gram. Nah, kalau untuk ASF sendiri, bentar. Kita untuk ASF sendiri nggak bisa untuk itu istilahnya. Kalau untuk mencit sama red kita pemasaran bisa ke pakan, bisa ke lab penelitian. Kalau untuk ASF sendiri ini khusus pakan alami daripada ball python. Jadi untuk pemasaran ASF kita khusus buat pakan. Kalau untuk penelitian belum masuk, karena di Indonesia sendiri nggak mau coba-coba. Kalau saya dapat informasi dari teman-teman. Untuk lanjut kita ke jenis tikus ketiga, ini jenis red. Benar. Untuk red sendiri ini masuknya size sekitar ini medium, masuknya medium dengan berat sekitar 80 gram sampai 100 gram. Usianya sekitar 2 bulanan juga ini kalau medium red ini. Nah, untuk penggunaan red sendiri biasanya ini kelamin jantan, lebih sering digunakan untuk lebih banyak pasarnya ke penelitian atau laboratorium. Mungkin ini untuk red. Untuk red sendiri ini udah masuk indukan, berat sekitar 180 sampai 200 gram ini. Ini udah siap produksi. Untuk usia red sendiri masa afkir itu sampai 1,5 tahun dia produksi lancar. Setelah itu mungkin bisa masuk ke afkir, dijual untuk ke pakan. Nah, untuk kebutuhan lab biasanya kebanyakan rata-rata itu menggunakan berat sekitar 120 gram up untuk red sendiri. Nah, kalau untuk pakan ya sesuai peliharaan masing-masing customer sih kalau untuk pakan sendiri. Kalau untuk suhu, kalau untuk kestabilan suhu biasanya kita menggunakan suhu di range sekitar 25 itu paling rendah. 25 derajat Celcius sampai ke 30 derajat Celcius. Itu stabilnya di situ. Nanti ntar kalau di suhu di atas 30 derajat Celcius biasanya tikus sendiri lebih sering berkeringat, dan untuk produksinya sendiri dia lebih jarang kawin. Bagusnya sebenarnya di 25 sampai 27 derajat Celcius. Untuk produktivitas hampir semua tikus lah, untuk mencit, red sama ASF sama. Kalau di sini kita kalau untuk ngatur suhu biar nggak kepanasan kita menggunakan kipas, Mas. Buat ngurangin istilahnya nekan 1 sampai 2 derajat Celcius biar turun, enggak begitu panas lah istilahnya. Nah, kalau untuk cuaca mungkin ekstrim atau hujan itu kita nggak masalah, nggak ada problem lah. Paling kalau suhu terlalu rendah 2 derajat Celcius kayak gitu, nanti kendalanya di tikus itu biasanya ada jamur karena terlalu lembab tempat.
itu ada jamur biasanya di telinga, entah di telinga atau entah di badan biasanya ada gitu. Kalau untuk kawin sendiri, kalau mencit itu usia dia siap kawin biasanya sekitar 2 bulan. Atau kalau dari berat badan, untuk siapan sendiri sekitar 25 gram jantan, 23 gram betina untuk mencit. Kalau untuk red itu jantan bisa di BB sekitar 170 gram, untuk betina 150 gram itu udah siap indukan. Paling nanti nunggu keduanya itu sama-sama. Kalau mencit itu biasanya nunggu untuk kawin itu sekitar adaptasi tempat paling lama 2 minggu untuk mencit dengan bebek sekian tadi. Kalau untuk red itu sekitar 3 minggu sampai 4 bulan karena adaptasi red itu lebih mudah stres. Kalau untuk red 3 sampai 4 bulan 3 sampai 4 minggu lah untuk red sendiri. Nah itu nanti kalau dia udah masuk kawin biasanya untuk mencit itu masa hamil 1 minggu. Mencit masa hamil 1 minggu. Terus dia mengeluarkan anak, nyusui itu sampai dia lepas anak, lepas sapeh itu sekitar 1 bulan. 1 bulan itu udah siap sapeh untuk mencit sendiri. Jadi total sekitar 1,5 bulan indukan udah siap dikawinkan lagi untuk mencit. Nah karena untuk red sendiri kawin sampai dia hamil itu masa hamil red itu 2 minggu, sekitar 2 minggu. Dia masa hamil 2 minggu, lahiran, lanjut ke menyusui anak itu sekitar 1,5 bulan. Setelah itu mungkin ya sekitar 2,5 bulan lah indukan red baru bisa dikawinkan lagi. Itu untuk hasil yang maksimal. Kalau untuk ASF nggak jauh beda sama mencit sebenarnya. Untuk berat siapan indukan ASF sendiri itu sekitar 50 gram untuk pejantan, 45 gram untuk betina. Itu nunggu sekitar 2-3 minggu juga. 2-3 minggu juga nanti udah untuk adaptasi juga, dia juga mungkin udah mulai kawin. Untuk masa hamilnya ASF itu sekitar 2 minggu paling. 2 minggu hamil, lanjut nanti menyusui anak. Dan uniknya ASF itu dari cindil atau pinkis itu hari berikutnya bisa langsung tumbuh bulu untuk ASF sendiri. Jadi untuk usia 2 hari udah masuk pink bull. Jadi untuk istilahnya untuk si induk ASF menyusui anakannya nggak butuh waktu lama. Mungkin sekitar 2 minggu dah sape untuk ASF sendiri. Untuk mencit sendiri biasanya kayak gini. Kita koloni 1 banding 4 betina untuk koloni mencit. Tapi kalau untuk koloni red sendiri kita biasanya lebih banyak. Dalam artian lebih banyak biasanya karena mungkin ukuran red yang size-nya lebih besar ya. Sedangkan box kita juga kecil segini, cuma segini. Kalau dimasukkan segini untuk red 1 banding 4 sendiri tidak cukup. Dia kebingungan untuk tempat kawin. Makanya kita pakai kandang yang agak besar. Kita pakai kandang koloni. Ini dengan kapasitas sekitar 12 ekor 15 ekor deh, 15 ekor, 12 betina, 3 jantan. Kalau red kita pakai box besar, lebih efektif lah, lebih maksimal untuk hasil red sendiri. Kalau untuk ASF sama, kita pakai box kayak gini 1 banding 4. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran farm tikus putih Solo dan harga. Terus untuk pembeli itu membeli tikus itu untuk apa aja, mungkin banyak sedikitnya saya akan jelaskan. Untuk pemasaran tikus putih Solo itu kita melalui Instagram, Facebook, TikTok. Yang Instagram itu @tikusputigsolo, kalau TikTok itu Bakul Tikus. Kalau yang di Facebook Farm Solo, mungkin ada sahabat Taniling TV ingin menanyakan seputar peternakan tikus putih, bisa melalui DM atau inbox di Facebook atau komen di TikTok juga boleh. Kita juga welcome, tapi fast responnya kita melalui WA. Nanti di
Instagram juga sudah ada nomor WA-nya, atau di Google Map juga udah ada nomor WA-nya. Jangan sungkan untuk bertanya. Harga tikus itu di Farm Tikus Putih Solo bervariasi ya Mas ya. Mulai dari harga 2.500 sampai ada yang harga 70 sampai 70 ribuan lah Mas. Itu per ekornya. Kita jual kan gram-graman Mas. Kita per ekor itu ada bobotnya sendiri-sendiri. Kita jual per ekor paling rendah itu 2.500. Itu pinkish atau yang sering dikenal cindil Mas. Kalau yang besar 70.000 itu BB sekitar 200 graman Mas. Itu untuk lab, untuk pemesanan lab. Dan kita juga melayani kirim-kirim ya Mas ya. Kirim Farm Tikus Putih Solo itu terjauh di Nusa Tenggara Barat Mas, melalui kargo pesawat. Dan kita juga melalui proses pengiriman ke Nusa Tenggara Barat itu kita melalui jasa teman Mas yang menyediakan untuk pengiriman. Kalau Farm Tikus Putih Solo seluruh Jawa itu belum mencangkup Mas, istilahnya stoknya ya nggak ada. Permintaan banyak Mas, permintaan masuk itu banyak, tapi kita mendahulukan yang di seputar Solo aja Mas. Untuk contohnya untuk permintaan lab Mas, itu kita fokus di sekitaran Solo aja, yang dekat-dekat dulu. Kalau yang jauh-jauh kita kirim, nanti kan kasihan yang dekat-dekat. Kalau yang dekat-dekat kan istilahnya promosinya kan, kalau istilah Jawa gedok tular ya Mas ya, dari mulut ke mulut, itu lebih bagus lah Mas. Insya Allah ke depan kita akan terus nambah Mas, terus nambah amunisi. Kalau ada sahabat Taniling TV ingin beternak, ingin bermitra dengan Farm Tikus Putih Solo, kita welcome Mas, kita bimbing. Pembeli tikus itu ada dua ya Mas ya, dua pembeli, tipikal dua pembeli. Yang satu itu untuk kebutuhan pakan reptil Mas, itu yang permintaan banyak itu setiap pertengahan bulan sama akhir tahun, karena itu musim-musim reptil pada netes kan Mas, yang membutuhkan untuk pakan tikus itu banyak. Yang pembeli kedua itu adik-adik universitas Mas, farmasi, kedokteran, itu juga membutuhkan tikus untuk bahan skripsi buat uji lab, praktek uji lab itu Mas. Banyak permintaan Mas, yang tikus kecil atau mencit itu kan kebanyakan di farmasi Mas, itu kebanyakan buat suntik obat. Terus ada dari kedokteran, itu dokter bedah, diambil jantungnya atau hatinya, itu ada variasi. Yang terakhir itu permintaan agak unik Mas, dia minta tikus besar red BB minim itu 300 gram, itu yang berat yang sangat istilahnya sangat terlalu sulit lah Mas untuk menyentuh angka di situ. Soalnya kan kalau lab itu tidak boleh dikawinkan Mas, jadi harus emang benar-benar dari sapi sampai berat yang diminta itu belum pernah kawin, itu 300 gram. Dan saya tanya, ternyata untuk dokter gigi Mas, belajar cara membahel gigi itu dipraktekkan dulu di tikus red itu Mas. Permintaan paling banyak itu di Jawa Mas. Dari 5 mitra kami untuk seputar Solo Raya saja belum tercukupi Mas. Mitra juga ada yang stok juga habis-habis semua. Alhamdulillah lah Mas, dari kelima mitra kami itu lancar semua Mas. Stok sudah nggak ada. Ya, perkenalkan, nama saya Tristy Wahyudi dan ini teman saya Stephen Chris Anthony. Kita berdua ikut serta dalam awal mula sejarah berdirinya Farm Tikus Putih Solo ini. Ya, dulu yang masih apa adanya dengan kandang yang sedikit dan masih belum memenuhi persyaratan lah untuk buah farm, tapi kita berusaha terus dari dulu sampai ya 1 tahunan lah. Baru itu saya baru berhenti karena saya tidak fokus di sini, karena setelah menikah lebih fokus ke keluarga. Dan kesan-kesannya yang setelah di sini, yang dari dulu sampai sekarang, yang dulu itu masih ya terlalu kotor, kecil, masih belum tertata. Sekarang alhamdulillah ya, setelah dijalankan sama Mas Yoga sama Mas Tebi yang masih melanjutkan perjuangan, ini menjadi lebih besar dan banyak konsumen yang dari luar daerah mengetahui tempat ini. Ya sekarang biar
Mas Tevin, kesan-kesannya gimana setelah dari dulu sampai sekarang, perbedaannya apa? Terus untuk warga Taniling TV yang mau budidaya, gimana caranya, bisa dijelaskan? Baik, ya untuk kesan-kesannya untuk farm putih Solo ini sudah banyak kemajuannya ya. Dulu yang hanya cuman bermodal nekat, itu kita berempat berangkat untuk cari bibit tikus. Itu ya dengan tempat seadanya, sekarang sudah semaju ini dan sudah lebih baik. Sudah lebih baik dan lebih bersih lah dari yang sebelumnya dulu. Bagi teman-teman Taniling TV yang ingin belajar budidaya, bisa berkunjung ke lokasi farm Bersilaturahmi dulu lah. Ya. Sini nanti bisa sharing-sharing. Kalau apa kebutuhannya apa, yang diperlukan apa, tanya-tanya dulu enggak apa-apa. Bisa. Kita welcome di sini. Ya itu aja. Untuk mitra bisa nanti, semisal warga Taniling TV ada yang budidaya belum bisa menjualnya, bisa dijual lagi ke sini dulu enggak apa-apa. Terus nanti kalau udah besar kita juga bantu pemasarannya. Biasanya dari farm-farm seperti itu untuk jalinan mitranya. Dengan harga ya paling turun sedikit lah dari harga pasaran normalnya. Tapi kita bantu penjualan sampai betul-betul, dan kita bimbing sampai betul-betul farmnya mereka itu warga Taniling TV yang mau usaha bisa jalan sendiri, bisa jadi sukses. Bagi warga Taniling TV yang ingin belajar, bisa berkunjung ke lokasi Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.